got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perlu kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi tertentu yang dimana mereka menyalahkan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara melawan hukum. Korupsi bukan hanya melanggar hukum tetapi juga menghancurkan kesejahteraan bangsa kita. Data menunjukkan bahwa dampak korupsi ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, di mana berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International, Indonesia itu berada pada peringkat yang ke-102 dari 180 negara dalam hal persepsi korupsi yang terjadi pada tahun 2020. Nah, pernyataan tersebut ini menyiratkan bahwa korupsi ini memiliki dampak yang signifikan dan merugikan bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu saja, berdasarkan data tersebut juga menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi masalah yang cukup serius di negara Indonesia. Jadi, korupsi dapat menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pelayanan infrastruktur, yaitu seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Nah, kita semua pernah mendengarkan kasus tentang korupsi yang terjadi pada EKTP, di mana dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, yaitu mencapai puluhan triliun, dan dampaknya bukan hanya kepada negara, tapi juga kepada masyarakat Indonesia. Baik, sekarang kita akan masuk dalam dampaknya. Dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat, rumah sakit yang kekurangan fasilitas obat, sekolah yang tidak layak, dan infrastruktur yang tidak memadai adalah contohnya dari akibat korupsi. Nah, salah satu contoh dari korupsi itu adalah keterbukaan rumah sakit kekurangan fasilitas dan obat, dan ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang tidak optimal bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis. Misalnya, pasien itu harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan atau bahkan tidak dapat menerima perawatan yang memadai karena kurangnya peralatan medis dan obat-obatan yang diperlukan. Tidak hanya itu, korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial yang dimana orang-orang yang memiliki akses ke kekuasaan dan yang memiliki uang yang lebih akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas dan juga perlakuan yang khusus. Sementara untuk masyarakat-masyarakat yang kecil seringkali terabaikan. Mari bersama-sama berjuang melawan korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, menggalakkan transparansi, dan memberantas impunitas, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Pesan yang dapat saya berikan adalah mari kita bersama-sama melawan korupsi, kita awasi anggaran, kita memilih pemimpin yang berintegritas, jujur, dan adil, dan juga mari kita bersama-sama menanamkan nilai korupsi sejak dini. Mari kita bersama-sama menjadikan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi, damai, dan sejahtera. Korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak harapan dan masa depan bangsa. Dampaknya terasa melalui kesehatan, pendidikan yang buruk, dan juga ketidaksetaraan sosial yang dimana menciptakan kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, pemberantas korupsi ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan yang setara bagi seluruh masyarakat.